Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning SMKN 1 Tambak Boyo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mapel administrasi infrastruktur jaringan dengan materi VLAN. VLAN ini berada pada bab 1. Bagaimana VLAN itu? Seperti apa cara kerjanya? Kita langsung lanjut ke materi saja. VLAN. Sebenarnya VLAN itu adalah sebuah protokol yang ada pada sebuah perangkat jaringan. Tidak semua perangkat jaringan dia juga mempunyai protokol VLAN. Biasanya protokol VLAN itu berada pada perangkat jaringan yang sudah manageable. Pertama, kita akan belajar fungsi. Apa fungsi VLAN? Fungsi VLAN adalah untuk membuat beberapa pengelompokan network pada satu switch yang sama atau lebih. Yang dulunya switch itu hanya bisa menampung satu subnet, dan sekarang switch yang manageable itu bisa menampung lebih dari satu subnet. Yang kedua, untuk memuatkan beberapa link layer 2 pada sebuah link layer 1. Misalnya kita hanya punya satu link layer 1, yaitu misalnya satu kabel, dan kita mau melewatkan beberapa service. Nah, service ini berada di layer 2 atau layer data link. Jadi kita bisa menghemat penggunaan kabel di sini. Standar protokol yang digunakan oleh VLAN adalah IEEE 802.IQ atau biasa disebut .1Q. Jadi jangan kaget nanti kalau ada yang menyebutkan protokol .1Q itu artinya adalah protokol VLAN. Contoh di sini adalah penggunaan VLAN. Kalau kita menggunakan LAN, berarti di sini ada 3 lantai. Kalau kita menggunakan LAN, kalau di setiap lantai ada 3 divisi, ada divisi engineering, ada marketing, dan accounting. Kalau kita menggunakan LAN, berarti kita di sini butuh 3 switch. Kalau kita menggunakan VLAN, berarti kita cukup satu lantainya adalah 1 switch. Kalau kita menggunakan LAN, berarti kalau ada masing-masing lantai ada 3 divisi, dan kita punya 3 lantai, berarti tinggal mengalikan saja. Berarti switch yang kita butuhkan adalah 3 kali 3, yaitu 9 switch. Kalau kita menggunakan VLAN, cukup menghemat biaya pengeluaran untuk anggaran pembelian perangkat. Kalau kita menggunakan VLAN, berarti di sini cukup 3 switch, tapi switch-nya adalah yang manageable. Tipe-tipe VLAN. Yang pertama, berdasarkan port. Keanggotaan pada suatu VLAN dapat didasarkan pada port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Sebagai contoh, pada switch dengan 4 port, yaitu port 1, 2, dan 4 merupakan VLAN 1, sedangkan port 3 dimiliki oleh VLAN 2. Port pada VLAN itu ada 2, yaitu access port dan trunking port. Kelemahannya adalah user tidak bisa berpindah-pindah apabila harus berpindah pada network administrator, harus mengkonfigurasikan ulang. Jadi kalau port 1 itu sudah digunakan oleh divisi marketing, kemudian divisi marketingnya karena tempat duduknya pindah, dia mau menggunakan port yang kosong, misalnya adalah port 3, dia nggak bisa. Karena apa? Port 3 itu sudah dimiliki oleh VLAN 2. Misalnya, VLAN 2 itu adalah engineer. Jadi kalau dia mau pindah, berarti dia harus ingat port berapa yang saya gunakan tadi. Yang kedua adalah berdasarkan MAC address. Setiap NIC, dia mempunyai MAC address. Kalau yang port itu tadi adalah yang didaftarkan adalah portnya, kalau di sini, kalau di MAC address yang didaftarkan adalah MAC address-nya. Dan repotnya lagi,
seorang teknisi harus mengetahui berapa MAC address dari masing-masing perangkat yang digunakan oleh si user. Kalau misalnya sebuah perusahaan itu memiliki ratusan bahkan lebih karyawan dengan masih berbagai divisi, berarti otomatis si teknisi harus menghafalkan MAC address dari karyawan semua karyawan itu. Yang ketiga adalah berdasarkan protokol. Di sini bisa menggunakan protokol IP atau bisa menggunakan protokol IPX. Yang keempat adalah berdasarkan alamat subnet IP. Yang kelima, berdasarkan aplikasi atau kombinasi lainnya. Contohnya di sini adalah FTP, itu hanya bisa digunakan untuk VLAN 1. Atau Telnet itu bisa digunakan untuk VLAN 2. Jadi kalau misalnya si VLAN ID 1 dia mau transfer data, dia tidak bisa karena apa? Maaf. Kalau misalnya si VLAN 2, ID VLAN 2 dia mau berpindah, mau transfer data, dia tidak bisa. Yang bisa transfer data itu hanya VLAN 1. Di sini adalah sebuah studi kasus tentang tipe VLAN. Yang atas di sini layar 2. Kalau di sini dia digunakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan portnya. Tadi port pada VLAN itu dibedakan menjadi 2. Port akses dan port trunk. Port akses itu apa? Port akses itu adalah dia yang terhubung secara langsung dengan user di sini. Berarti ini adalah akses port, ini akses port, dan akses port. Kalau trunk seperti apa? Kalau trunk misalnya di sini kita mau gabungkan di sini adalah sebuah VLAN 1, kemudian di sini ada VLAN 2 dan di sini ada terhubung misalnya ada sebuah internet. Nah, di sini dari internet ini kita mau hubungkan ke sini. Ke switch 1 dan switch 2. Jadi kalau seperti itu, hanya satu kabel yang di sini yang kita hubungkan itu namanya adalah trunk port. Kalau yang langsung terhubung dengan klien, dengan user itu namanya adalah access port. Kalau di sini kalau yang layer 2 itu adalah digunakan tipe VLAN-nya adalah tipe port. Kalau yang di sini adalah menggunakan subnet. Kelemahan subnet apa? Dia akan semakin lama terhubungnya. Karena apa? Karena dia berada di satu layer lebih atas dari port. Cara kerja VLAN adalah VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port, MAC address, semua informasi yang mengandung pengalamatan suatu VLAN atau tagging. Kalau tagging berarti dia menggunakan IP, disimpan dalam suatu database. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database-nya harus menggunakan port. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya dia menggunakan IP, berarti kalau tagging berarti dia juga akan database-nya adalah berupa database IP. Kemudian untuk mengaturnya yang digunakan adalah switch. Apakah semua switch bisa digunakan? Tidak, semua switch tidak bisa digunakan. Switch yang bisa digunakan adalah switch yang ada protokolnya 802.1q. Atau biasanya disebut sebagai switch manageable. Kalau switch yang unmanaged dia tidak bisa digunakan untuk pengaturan VLAN. Kemudian switch akan menentukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagiannya atau dapat pula digunakan suatu software pengelamatan bridging software. Berarti di sini ada routing di sini. Kalau routing berarti kita nanti akan bahas ke materi selanjutnya. Perbedaan LAN dan VLAN. Kalau LAN, dia bergantung pada topologi. Dan perangkatnya adalah hub dan repeater. Semakin panjang sebuah gedung, maka dia perlu
perlu banyak repeater. Kemudian kelebihan dari model jaringan VLAN adalah tiap-tiap workstation yang tergabung dalam satu VLAN dapat tetap saling berhubungan walaupun terpisah secara jarak. Berarti dia tidak memperdulikan topologi. Kalau LAN, dia tergantung dengan topologi. Kalau VLAN, berarti dia tidak tergantung dengan topologi. Karena VLAN itu adalah topologi logik. Kalau yang LAN itu adalah topologi fisik. Kalau topologi fisik, berarti dia ada topologi bus, star, ring, dan lain-lain. Kalau VLAN, dia menggunakan topologi logik. Dia menggunakan hybrid topologi. Jadi keuntungannya lebih banyak kan mana? LAN atau VLAN? Jelas kalau keuntungannya dia lebih banyak VLAN. VLAN mungkin dia hanya mengeluarkan uang lebih banyak di awal, tapi kalau LAN dia membutuhkan banyak perangkat, otomatis dia akan mengeluarkan banyak biaya. Kalau VLAN, satu switch manageable itu bisa digunakan beberapa untuk LAN, tapi kalau LAN dia harus menyediakan banyak hub atau switch, tergantung berapa divisinya. Tugas untuk kalian pada pertemuan kali ini adalah disediakan topologi seperti ini. Anggap saja ini adalah perusahaan pusat. Di perusahaan pusat, dia mempunyai beberapa divisi. Ini adalah perusahaan cabang 1, ini adalah cabang 2. Yang mana masing-masing cabang itu bisa saling berkomunikasi sesama divisi. Misalnya, VLAN 1 ini adalah divisi marketing, VLAN 2 adalah divisi accounting. Marketing di cabang 2 bisa berkomunikasi di cabang 1 dan sebaliknya. Begitu pula dengan yang accounting. Accounting di cabang 2 bisa berkomunikasi dengan cabang 1. Tugas kalian adalah, kalau kita menggunakan mode pot, kira-kira tentukan mana yang dia sebagai pot akses dan mana sebagai pot trunking. Kemudian tentukan pula IP untuk masing-masing user. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, nanti dikumpulkan di classroom. Semoga saja video ini membantu kalian dalam melakukan pembelajaran di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.